1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Forota Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan topik wawancara di pagi ini. Wawancara pertama bagi kita terkait dengan belasan kecamatan ya di ND yang tanaman pisangnya ini terserang penyakit darah pisang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami saat ini sudah bersama dengan PLT Kadis Pertanian ND, Pak Gadir Dean, ya, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gadir. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semua, khususnya Pro RRI 1. Terima kasih. Iya, baik. Pak Gadir, ini kabarnya ini penyakit darah pisang begitu semakin meluas nih di Kabupaten ND begitu Pak Gadir ya. Betul sekali Pak. Betul sekali. Jadi mungkin bisa disampaikan ini sudah berapa kecamatan yang terserang penyakit darah pisang ini Pak Gadir? Terima kasih Pak ya, untuk saya informasikan. Sejak Januari sampai dengan akhir April ini kita penyarangan sudah semakin tinggi, sudah 16 kecamatan. 16 kecamatan, ada beberapa titik yang sudah di titik ambang ekonomi, artinya penyarangan sudah berat, yaitu Kecamatan Ngapenda, Kecamatan Mokaro, dan Kecamatan Wewaria. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain itu masih bisa kita atasi dengan pengendaliannya. Okay. Untuk diketahui masih ada 6 kecamatan, ND Selatan, Dona Timur, ND Timur, Lepkes, Duri itu belum ada serangan. Ini yang perlu kami sampaikan kepada semua. Okay. Jadi sehubungan dengan penyakit darah pisang ini yang disebabkan oleh bakteri layu ini, itu disebabkan oleh bakteri, maka kami selalu menghimbau dan sekarang kita sudah secara masif, saya perintahkan seluruh pengamat hama, seluruh penyuluh, balai penyuluh untuk melakukan tracking, lakukan sosialisasi dan merangka pengendalian dan pencegahannya. Terima kasih. Baik. Dan untuk tadi disampaikan ada beberapa daerah yang sudah sangat parah sekali begitu Pak Gadir ya, serangannya. Ya. Ini bisa digambarkan kondisinya seperti apa begitu Pak Gadir yang sudah parah? Saya sampaikan untuk Kecamatan Ngapenda itu ada 2, 4, 6, 8, 12 desa itu sudah 8.145 pohon sarangan penyakit darah pisang. Jadi awalnya kita sudah lakukan sosialisasi dan langsung melakukan pengasapan dalam rangka pencegahan di Desa Beremari pada 2 bulan yang lalu. Perlu diketahui oleh kita semua, khususnya Bapak Ibu Tani, bahwa penyakit ini tidak ada obatnya. Okay. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, hanya langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang kita lakukan. Apabila ada penyerangan penyakit ini, maka kami sarankan untuk kita lebih hati-hati dan para petani, ibu bapak petani segera melaporkan pengamat hama saya, PPL, BPP, untuk kami lakukan tracking dan melakukan langkah-langkah konkret untuk pencegahannya. Okay. Misalkan rumput itu satu pohonnya ada sarangan, maka kita lakukan pengasapan dan kita lakukan eradikasi, pemusnahan tanaman yang terserang, karena kita khawatir nanti ada penambahan populasi penyarangannya di kebun kita. Jadi langkah yang kita lakukan Pak, memang dia tidak obatnya, adalah kita lakukan sanitasi kebun, pembersihan kebun secara total, dan apabila ditemukan ada sarangannya kita lakukan eradikasi atau pemusnahan. Itu yang kita lakukan sekarang Pak. Jadi kecamatan yang parah itu seperti Nangapanda itu sudah 8.145, sedangkan Mokaro sudah 10.312, sedangkan Wewaria juga sudah kurang lebih 5.000 pisang yang tersarang dan diikuti dengan yang masih 100-200 di kecamatan-kecamatan lain. Ini demikian yang dapat saya sampaikan. Sangat berdampak begitu ya dengan perekonomian masyarakat begitu Pak Gadir ya. Semakin banyak. Sangat berdampak karena ini salah satu komoditi unggulan kita. Diketahui bahwa pisang ini baik semakan konsumsi secara langsung maupun pengolahan, dan hampir setiap minggu kita mengirimkan
pisang ini ke Surabaya cukup tinggi. Kalau memang ada sarang seperti ini, maka kita melakukan segera pengendalian untuk tidak menyebar ke kebun-kebun yang belum terserang. Oke. Ini terus terang Pak, ini gejala-gejalanya dia punya ini sudah saya jelaskan sudah dua kali ketiga ini saya live di RRI. Mungkin Ibu Bapak Tani sudah mendengar untuk mengantisipasi untuk tidak terjadi penyerangan lagi. Terima kasih Pak. Oke. Untuk daerah-daerah yang sampai sekarang ini masih aman, ini bagaimana langkahnya, Pak Gadir? Langkah yang kita lakukan, saya sudah melakukan seluruh Balai Penyuluh Pertanian, seluruh pengamat hama, saya lakukan sosialisasi di Eko AE, dan waktu itu RRI juga ikut dengan saya. Saya sudah tegaskan semua untuk segera melakukan pencegahannya bagi daerah-daerah yang belum terserang penyakit ini. Khususnya kita sarankan kepada Ibu Bapak Tani, apabila pembeli pisang datangnya dari luar, sekali-kali jangan diizinkan masuk ke kebun kita, karena mereka membawa topo pisau, parang pisaunya itu tidak steril. Karena bakteri salah satu penyebabnya adalah dengan alat pertanian, khususnya alat pertanian pasca panen. Oleh karena itu saya sudah tekan ke seluruh PPL, seluruh pengamat hama bersama balainya untuk di 6 kecamatan ini sungguh-sungguh perhatikan supaya tidak terserang penyakit darah dengan melakukan langkah pencegahan. Demikian. Oke. Ini Pak Gadir, untuk total keseluruhan ini kerugiannya bisa disampaikan berapa begitu kira-kira Pak Gadir yang dialami oleh masyarakat? Ini kerugiannya setelah saya melihat ini sudah di atas 500-600 juta karena ini berpengaruh dari kecamatan-kecamatan, mereka pisangnya sudah tidak bisa panen dan sudah tidak bisa jual, khususnya daerah-daerah pinggir jalan. Jadi sedangkan secara realnya belum kami bisa menganalisa kerugian ini, tetapi analisa sementara saya melihat ini bahwa kurang lebih 500 juta sudah ada kerugian petani kita yang disebabkan oleh gagal panen. Jadi dari 16 kecamatan itu ada beberapa kecamatan yang sudah tinggi penyerangan, mereka sudah mengeluh bahwa sungguh-sungguh mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah kita analisa dengan satu tandannya dia jual dengan 50 hingga 75 ribu, kita analisa sekian ribu tandan ini sekitar 400-500 juta sudah ada kerugian Pak. Demikian. Selain bantuan untuk mengatasi hama begitu yang menyerang, juga ada bantuan lainnya mungkin untuk mereka yang terdampak begitu Pak Gadir? Ini perlu diketahui Pak, ini bukan hama, ini penyakit. Sekali lagi ini hama, bukan ini penyakit, bukan hama karena penyerangan melalui bakteri tidak dilihat kasat mata. Nah ini dia tidak ada obatnya. Ini sekali lagi tidak ada obatnya. Sedangkan untuk pengendaliannya sudah kita lakukan, penyakit dilakukan. Sedangkan untuk intervensi ke petani, karena ini tidak masuk dalam kategori bencana. Jadi ini sedang kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang lebih memahami ini karena dia tidak masuk dalam bencana non alam. Kalau terjadi pada rabies itu akan kita lakukan bencana non alam karena itu merenggut nyawa manusia. Jadi intervensi kita ini adalah semacam kita memastikan langkah persuasi humanis kepada petani kita untuk melakukan pencegahan. Dan ini lahan yang disarankan tidak boleh menanam sambil menunggu keputusan dari kami secara teknis. Karena itu lama, hingga 6 hingga 1 tahun tidak boleh ada penanam lagi pisang di lahan yang diserang oleh penyakit darah ini. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Gadir silakan kembali himbauannya untuk masyarakat atau khususnya mereka petani pisang di wilayah Kabupaten ND Pak Gadir. Terima kasih banyak Pak. Saya beberapa hal ingin saya himbau kepada masyarakat saya. Berdasarkan analisa teknis, Bapak-bapak, Mama Tani, pisang yang terserang itu sekali-kali jangan kita konsumsi baik manusia maupun ternak, kan akan berdampak terhadap ternak maupun kesehatan manusia. Ini yang ingin saya tekankan, jangan sampai karena pisang ini dari luarnya gagah, di dalamnya tidak rusak. Ciri-ciri apa semuanya itu, dan itu yang ingin saya tekankan itu jangan kita konsumsi baik manusia maupun diberikan kepada hewan ternak, sapi, babi dan lain-lainnya itu sekali-kali jangan kita berikan karena kami tidak rekomendasikan karena beberapa pengalaman pisang yang terserang itu karena dia berdarah merah di dalamnya itu maka dikasih ternak akan menceret dan hingga mati. Ini yang ingin. Yang kedua, saya himbau kepada masyarakat kita, khususnya Ibu Bapak Tani, apabila ada serangan, apabila ini komunikasilah dengan penyuluh kami, pengamat hama kami, balai penyuluh kami yang ada di desa, ada di kecamatan, untuk segera kita melakukan tindakan sehingga penyebarannya tidak meluas. Ini yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Bapak Tani kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gadir waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali melakukan aktivitasnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi, terima kasih RRI. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan PLT Kadis Pertanian Kabupaten Ende ya, Pak Gadir Dean, yang sudah menyampaikan terkait dengan penyakit darah pisang ini ya, yang sudah menyerang di 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Ende, dan kerugiannya juga sudah mencapai ratusan juta rupiah. Ini sudah sangat banyak sekali begitu ya. Semoga ini terus menjadi perhatian untuk kita semua pendengar, khususnya Anda para petani, sehingga bisa meminimalisir begitu ya penyebaran penyakit darah pisang ini, dan semoga bisa hilang begitu ya dari Kabupaten Ende. Kami masih ada topik-topik lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.